Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Asri. Nah, di video kali ini kakak akan melanjutkan materi tentang program linier. Seperti yang sudah kita ketahui, program linier itu digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan. Nah, dalam memecahkan masalah pengoptimalan dengan program linier, terdapat batasan-batasan atau kendala-kendala yang harus diterjemahkan dalam sistem pertidaksamaan linier yang disebut sebagai pemodelan matematika. Nah, di video kali ini khusus kakak bahas bagaimana cara membuat suatu model matematika dari suatu soal cerita. Oke? Nah, untuk memudahkan pemodelan matematika ya adik-adik, itu sebaiknya batasan-batasan atau kendala-kendalanya itu ditulis dalam bentuk tabel. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung saja bahas satu persatu contoh soalnya. Oke? Contoh soal pertama. Suatu pabrik roti memproduksi 120 kaleng roti setiap hari. Roti terdiri atas dua jenis, yaitu roti asin dan roti manis. Setiap hari roti asin diproduksi paling sedikit 30 kaleng dan roti manis 50 kaleng. Model matematika dari soal ini, jika dimisalkan roti asin sebanyak X kaleng dan roti manis Y kaleng adalah, nah, pertama kita buat dulu tabelnya ya. Nah, sekarang di soal cerita ini kan yang dibahas itu jenis roti. Kita tuliskan jenis roti. Ya. Jenis roti. Kemudian yang dibahas itu ada roti asin dan ada roti manis. Nah, kemudian kan katanya tadi pabrik roti itu memproduksi setiap harinya itu 120 kaleng. Ya, berarti kita membicarakan tentang banyaknya roti ya. Banyaknya roti. Kan tadi kan misalkan ya, asin itu adalah X dan manis itu adalah Y. Di mana 120 kaleng setiap harinya. Berarti artinya kan maksimalnya itu adalah 120 kaleng. Gak akan mungkin lebih dari 120, ya kan ya? Nah, kemudian katanya juga roti asin itu diproduksi sebanyak paling sedikit 30 kaleng katanya gitu kan ya. Kemudian untuk roti manis paling sedikit 50 kaleng. Nah, artinya di sini ya, kalau untuk roti asin tulis aja di sini deh. Roti asin itu paling sedikit 30 kaleng dan roti manis paling sedikit 50 kaleng ya. Ini tuh totalnya ya, total atau jumlahnya, ini juga totalnya. Nah, oke, kita akan buat sistem pertidaksamaan linier atau model matematikanya, yaitu yang pertama kita lihat di sini. Katanya kan satu pabrik itu memproduksi sebanyak 120 kaleng. Berarti kan maksimal itu 120 kaleng. Berarti artinya tanda ketaksamaan yang kita gunakan itu adalah kurang dari sama dengan. Karena dia nggak akan mungkin lebih dari maksimalnya kan ya. Berarti dia di sini tuliskan ketika banyak roti asin ditambah dengan banyak roti manis, itu dia tidak akan kurang dari sama dengan 120 kaleng. Nah, kemudian katanya kan setiap hari itu untuk roti asin itu diproduksi paling sedikit 30. Nah, ingat di sini ya. Kalau misalkan maksimal, kata-kata maksimal ya, berarti itu dia kurang dari sama dengan. Kalau dia paling sedikit, nah, kalau paling sedikit kan minimal ya, kira-kira itu kan ya, minimal 30 gitu. Itu pakai tanda ketaksamaan lebih dari. Berarti di sini roti asinnya itu X lebih dari sama dengan 30 dan roti manisnya itu Y lebih dari sama dengan 50. Nah, ini tuh adalah model matematika dari soal cerita untuk soal pertama. Seperti itu. Paham? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua.
Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Seorang wira swasta membuat 2 macam ember yang setiap harinya menghasilkan tidak lebih dari 18 buah. Harga bahan untuk jenis pertama Rp500 dan untuk ember jenis kedua Rp1.000. Ia tidak akan berbelanja lebih dari 13.000 setiap harinya. Jika jenis ember pertama dibuat sebanyak X buah dan jenis kedua sebanyak Y buah, maka sistem pertidaksamaannya adalah, oke? Nah, di sini kita perhatikan lagi ya. Tadi katanya dia membuat ember itu tidak lebih dari 18 buah ya di soal. Oke, kita tuliskan pada tabel. Dia membicarakan tentang jenis ember. Dia memproduksi ember ya. Dimana ember yang diproduksinya itu ada 2 jenis. Ada ember pertama dan ember kedua. Oke. Kemudian di sini jumlah embernya tadi kan tidak lebih dari 18 ya. Jumlahnya itu tidak lebih dari 18. Ada kata tidak lebih. Tidak lebih. Oke, berarti kan kalau di sini tuh jumlah yang pertama tadi kan kita misalkan ember pertama X, ember kedua Y. Tidak lebih. Kalau tidak lebih itu apa tandanya ya? Kemudian selain dia membicarakan tentang jumlah, kemudian harga bahannya kan ya. Harga bahannya itu kalau untuk jenis pertama itu Rp500, berarti 500X satu bahan, satu ember itu 500 kan gitu. Kemudian yang ember kedua berarti 1.000, katanya kan soal 1.000. Yang dimana dia tuh tidak berbelanjanya itu tidak akan lebih dari 13.000, berarti kan modalnya 13.000 ya. Tidak akan lebih, berarti kan berbicara tentang ada kata tidak lebih. Nah, kemudian udah kita sajikan dalam bentuk tabel, kita tuliskan pada si sistem pertidaksamaannya atau model matematikanya. Nah, di sini kan ketika X ditambah Y, ember jenis pertama ditambah dengan ember jenis kedua, itu katanya tidak lebih dari 18. Tidak lebih itu berarti kan dia tidak akan lebih dari 18, artinya kan dia maksimal 18 ya. Kata tadi maksimal itu kurang dari sama dengan, berarti kurang dari 18. Kemudian di sini harga bahannya ya 500X kemudian ditambah 1.000 Y. Jadi artinya ketika ember jenis pertama dikali 500 ditambah dengan modal untuk ember jenis yang kedua itu tidak lebih, yang dikeluarkan itu tidak lebih dari 13.000. Jadi kan kurang dari sama dengan kan, nggak akan mungkin dia lebih dari sama 13.000 karena tidak boleh di soal. Berarti di sini kalau bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Di sini kan kita boleh coret nolnya 2, nolnya 2, nolnya 2. Kemudian di sini ada 5, 10 dan 130. Bisa nggak dibagi 5? Bisa ya. Di sini diperoleh X ditambah 2Y 10 bagi 5 kurang dari 130 bagi 5 itu adalah 26. Nah, kemudian setelah itu apa lagi batas-batasnya? Mungkin nggak embernya itu negatif. Satu jenis ember pertama sama ember jenis kedua itu kan nggak mungkin negatif. Berarti kita harus batasi juga X-nya itu harus positif dan Y-nya itu harus positif. Jadi yang ini tuh adalah model matematika dari soal cerita yang nomor 2. Paham ya? Jadi kata tidak lebih itu kita harus artikan, harus hati-hati dalam menentukan tanda ketaksamaannya. Tidak lebih itu artinya maksimal, gak akan mungkin lebih ya kan ya. Maksimalnya itu ya 13.000, berarti kurang dari sama 13.000. Oke? Nah, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga, harga 1 kg pupuk jenis A Rp4.000 dan pupuk jenis B Rp2.000. Jika petani hanya mempunyai modal Rp800.000 dan gudang hanya mampu menampung 500 kg pupuk, misalkan pupuk A itu X dan pupuk B itu Y, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah, oke, jelas banget ya, ini membicarakan tentang jenis pupuk. Jenis pupuk. Di mana jenis pupuknya ada pupuk jenis A, ada jenis B. Nah, kemudian harga per kilonya ya, harga 1 kilonya. Harga 1 kilonya itu kalau jenis A itu tadi katanya Rp4.000. Kemudian jenis B itu adalah Rp2.000. Nah, kan tadi kita misalkan A-nya itu adalah X dan B-nya itu adalah Y ya.
Maka di sini katanya tadi kan si petani itu modalnya itu hanya punya 800.000 rupiah. Itu adalah modalnya. Berarti di sini kemudian selain itu tadi katanya juga di gudangnya hanya mampu menampung 500 kilogram. Berarti kan tadi kan banyaknya, berarti membicarakan tentang banyaknya pupuk. Banyaknya pupuk untuk pupuk yang jenis A dan pupuk jenis Y itu 500. Jadi ini tuh adalah maksimum tempat ya. Hanya bisa menampung 500 kilogram. Nah, maka di sini langsung saja kita tentukan si model matematikanya. Pertama, kita bahas yang harga dulu deh. 4.000. Di sini kan karena di sini membicarakan jenis A, berarti kan 4.000x, membicarakan jenis B 4.000y. 4.000x, jadi kan ditambah dengan 2.000y, itu karena modal 800, berarti kan gak akan mungkin lebih dari 800, gak boleh, berarti kurang dari sama dengan 800.000. Jadi kan maksimal 800 pokoknya. Gimana caranya? Si jenis pupuk A itu harus berapa, jenis pupuk B itu harus berapa, pokoknya maksimal mungkin 800.000 gitu kan ya. Nah ini kan bisa dicoret ya, disederhanakan maksudnya. Ini 3-nya dicoret, 03-nya dicoret ya, dicoret. Terus kemudian sama-sama dibagi dengan 2 ya. Kemudian di sini diperoleh 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 400. Nah selain itu tadi kan banyak ya, si gudangnya hanya bisa menampung 500 kg. Berarti X ditambah dengan Y itu tidak akan mungkin lebih dari 500 ya, karena maksimal 800. Kemudian yang kita tahu jenis pupuknya itu kan nggak mungkin dia negatif, pasti dia selalu positif dan Y-nya juga selalu positif. Nah ini tuh adalah model matematika untuk soal yang ketiga. Gampang ya. Yang penting itu batasannya itu kan harus bisa nerjemahinnya. Jadi artinya katanya modalnya itu 800.000, artinya tanda kesaksamaannya itu apa gitu kan. Namanya juga modal pasti nggak akan lebih dari 800.000. Karena kalau lebih nanti dia malah mengalami kerugian kan jadinya. Karena dia punya modal 800.000 gitu. Makanya kurang dari sama dengan gitu. Oke? Nah, kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat. Perusahaan garmen membuat 2 jenis kain A dan B, masing-masing dikerjakan pada mesin pertama dan mesin kedua. Nah, kain A itu membutuhkan waktu penyelesaian 9 jam di mesin 1 ya, sedangkan kain B membutuhkan waktu penyelesaian 3 jam di mesin satunya ya. Kemudian kain A membutuhkan waktu penyelesaian 4 jam di mesin 2, kemudian sedangkan kain B membutuhkan waktu penyelesaian 6 jam di mesin yang sama ya, di mesin kedua. Nah, kemudian dalam seminggu mesin hanya mampu bekerja selama 27 jam dan mesin 2 23 jam. Nah, jika kain A dimisalkan X dan kain B adalah Y, maka model matematikanya yang memenuhi masalah tersebut adalah ya. Oke, kita buat dulu tabelnya seperti biasa. Kan di sini perusahaan garmen ingin produksi kain ya. Jadi ada jenis kain, ada kain A dan ada kain B. Kemudian kain itu diproduksi menggunakan mesin. Ada mesin pertama, ada mesin kedua. Nah, tadi kan jenis kain A itu untuk di mesin pertama membutuhkan waktu 9 jam ya. 9 jam. Kita misalkan sendiri katanya X ya, jenis kain A itu X, jenis kain B itu adalah Y, berarti 9X. Kemudian untuk mesin B, di mesin pertama itu hanya butuh waktu pengerjaan 3 jam. 3 berarti 3Y. Nah, kemudian untuk di mesin kedua, ya, di mesin kedua untuk jenis kain A itu membutuhkan waktu 4 jam, berarti 4X. Kemudian mesin kain B, jenis kain B untuk mesin kedua itu 6 jam ya, 6 jam tadi di soal kan sini 6 jam ya. Oke. Kemudian selama seminggu ya pengerjaan untuk mesin 1 itu hanya mampu 27 jam. Jadi kan maksimalnya 27. Mesin 2 juga hanya mampu 23 jam. Ya.
ini tuh selama seminggu ya, waktu pengerjaan satu minggu per minggu. Nah, berarti di sini kita langsung saja tuliskan model matematikanya ya. Dimana untuk yang mesin pertama itu ya, mesin pertama itu kan tadi 9X 9 jam untuk jenis A ditambah dengan 3 jam untuk jenis B, itu selama seminggu itu dia hanya mampu 27 jam ya. Berarti gak akan mungkin lebih dari 27 karena dia hanya mampu maksimal itu 27. Kata maksimal berarti kan kurang dari sama dengan. Nah, kemudian untuk yang mesin kedua 4X ditambah 6Y itu kurang dari sama dengan 23 jam. Nah, tapi kita lihat di ketidaksamaan yang pertama ini kan masih bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi dengan 3. Maka diperoleh 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 9 ya. Kemudian 4X tambah 6Y kurang dari 23 kan nggak bisa ya. Lanjut. Dan pasti jenis kain A nya itu nggak akan mungkin negatif, dan Y juga nggak akan mungkin negatif, maka dia lebih dari 0, lebih dari 0. Pakai sama dengan ya. Oke, ini tuh adalah model matematika dari soal yang keempat. Oke, langsung saja kita bahas contoh soal terakhir yang nomor 5. Oke, kita lanjutkan contoh terakhir, contoh yang kelima. Suatu tempat parkir luasnya 200 meter persegi. Untuk memarkir sebuah mobil, rata-rata diperlukan tempat seluas 10 meter persegi dan untuk bus rata-rata 20 meter persegi. Tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus. Artinya maksimum lahan seluruh parkir itu totalnya itu bus dan mobil itu 12 ya. Jadi bisa mungkin mobil itu 10 dan bis itu adalah 2, bisa jadi 2 mobil 10 bus, ya pokoknya itu maksimal 12. Nah, kemudian jika di tempat parkir itu akan diparkir X mobil dan Y bus, maka X dan Y bus memenuhi syarat-syarat. Jadi kan di sini ditanyakan dalam model matematika dari suatu soal cerita ini ya. Kita tuliskan dulu pada tabel ya. Di sini kan membicarakan tentang jenis kendaraan. Ada mobil, ada bus. Nah, tadi kan di sini mobilnya kita misalkan dengan X. Jadi mobil yang terparkir itu adalah X buah mobil dan ada Y buah bus. Jadi banyaknya ya. Nah, kemudian di sini ada membicarakan tentang luas. Luas lahannya itu hanya ada tuh 200 meter persegi. Berarti kan maksimumnya 200 meter persegi. Nah, di mana untuk mobil yaitu hanya diberikan 10 meter persegi, berarti 10X. Kalau untuk bus lahannya itu hanya 20 meter persegi, berarti 20Y. Kemudian, yang kemudian selain luas, dia juga membahas tentang banyak si mobil atau bis itu ya dalam suatu lahan parkir itu banyaknya itu hanya 12 buah. Jadi mobil ditambah dengan bis itu totalnya 12 ya, maksimum 2. Berarti kan di sini banyak yang mobil X, banyak yang bus itu Y. Nah, kemudian kita buatlah sistem si model matematikanya atau sistem persamaan tidak sama linearnya. Nah, di sini kalau bicarakan luas kan berarti 10X ditambah 20Y, karena maksimum lahan itu hanya ada 200, berarti kan kurang dari 200. Nah, ini kan bisa dicoret nolnya, terus dibagi, nggak bisa ya. Jadi cukup sampai menjadi X ditambah 2Y kurang dari 20 ya. Oke, karena kan nolnya aja dicoret atau dibagi dengan 10. Kemudian untuk yang banyak tampungannya itu X ditambah dengan Y itu pokoknya tidak boleh lebih dari 12. Berarti kan kurang dari sama dengan 12. Kemudian si banyak mobil itu pasti nggak mungkin negatif, pasti positif, dan Y juga pasti positif. Maka ini itu adalah model matematika untuk soal ke-5. Oke, cukup sekian pembahasan materi program linear, khususnya itu model matematika. Semoga apa yang kita bahas di video ini dapat mudah dipahami oleh adik-adik sekalian. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran dari Belajar Ala Klinik Genius. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like juga ya video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman lainnya.
Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke? Jangan lupa bahagia, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam jenius!